Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragil Kamil. Saya dari Humas 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian pengaruh kualitas pelayanan mall pelayanan publik atau MPP Kota Bogor terhadap persepsi pelanggan. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada tidaknya pengaruh kualitas pelayanan mall pelayanan publik dalam kurung MPP Kota Bogor terhadap persepsi pelanggan. Penelitian ini menggunakan satu variabel bebas yaitu kualitas pelayanan dan satu variabel terikat yaitu persepsi pelanggan. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan variabel kualitas pelayanan adalah wujud fisik atau tangibles, jaminan atau asuransi, keandalan atau reliability, daya tanggap responsiveness, dan empati. Penelitian ini dilaksanakan di Mall Pelayanan Publik MPP Kota Bogor pada bulan Februari sampai bulan April 2020 menggunakan teknik non-probability sampling dengan jumlah populasi sebanyak 517 dan jumlah sampel yang diambil sebanyak 80 sampel. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner dan angket, wawancara observasi. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analis deskriptif survei dengan uji kolerasi range Spearman, regresi linear sederhana dengan menggunakan uji hipotesis yaitu uji F dan uji T. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Pada pengolahan data menggunakan SPSS versi 25.0 for Windows, hasil pengolahan data kualitas pelayanan pada indikator jaminan asuransi memiliki rataan skor paling tinggi sebesar 4,19. Dan hasil pengolahan data persepsi pelanggan pada indikator aspek kognitif memiliki skor rataan paling tinggi sebesar 4,7. Dari penelitian ini diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan mall MPP Kota Bogor dengan persepsi pelanggan. Pendahuluan. Perkembangan zaman membuat teknologi informasi semakin melaju pesat. Salah satu sistem pelayanan publik dalam perkembangan masyarakat. Pelayanan publik adalah salah satu pilar untuk menunjukkan perubahan penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dituntut memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dianggap penting sebagai salah satu penilaian yang dikerjakan pemerintah di dalam suatu program atau kegiatan-kegiatan yang dibuat. Salah satu tujuan yang diharapkan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan dalam instansi atau organisasi. Pelayanan publik sebagai layanan-pelayanan keperluan atau masyarakat mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Gulung Kurniawan 2018 halaman 162. Tujuan pustaka. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Satu dan lainnya saling membutuhkan untuk melengkapi. Oleh sebab itu, kegiatan interaksi yang terjadi antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok merupakan situasi yang tidak bisa terlepas dari kehidupan makhluk sosial. Pada dasarnya, secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis, yang bersumber pada komunis yang berarti sama, communico, communicatio, dan communicer yang berarti membuat sama atau to make common. Istilah pertama komunis paling sering disebut sebagai asal komunikasi yang merupakan akar dari kata-kata lain yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa satu pikiran, satu makna, atau satu pesan dianut secara sama. Dedi Mulyana 2014 halaman 46. Dalam proses komunikasi, komunikator mengirimkan pesan informasi kepada komunikan sebagai sasaran komunikasi. Berikut 5 unsur dari komunikasi. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk pendekatan kualitatif metode survei. Metode kualitatif adalah metode merupakan angka-angka analis menggunakan statistik. Metode ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sugiono 2016 halaman 8. Pembahasan. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 1999,
pemerintah Kota Bogor telah mengambil suatu kebijakan untuk membentuk kantor pelayanan satu atap atau KPSA. Kantor pelayanan satu atap atau KPSA tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Bogor untuk menciptakan iklim yang mendorong ke arah tercapainya keterpaduan dan pelayanan perizinan. Dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala, antara lain kondisi dinas-dinas yang terpisah dan tidak mendukung keterpaduan. Pada tahun 2008, melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 10 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor, dibentuklah lembaga baru yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BPPT. Lembaga tersebut berlaku efektif atau operasional sejak tanggal 16 Januari 2009. Kemudian Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah atau Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2010 nomor seri D. Pemerintah Kota Bogor mengadakan reorganisasi dan perubahan nomenklatur menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal atau BPPTPM Kota Bogor. Dan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bogor berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP. Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan mall publik atau MPP Kota Bogor terhadap persepsi pelanggan, yaitu diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil variabel X, didapat jumlah responden mengenai kualitas pelayanan skor rataan indikator pertama yaitu wujud fisik atau tangible sebesar 4,13% atau tinggi. Skor rataan indikator kedua yaitu jaminan (asuransi) sebesar 4,19 atau tinggi. Skor rataan indikator ketiga yaitu kendala reliability sebesar 4,13 atau tinggi. Skor rataan indikator keempat yaitu daya tanggap atau responsiveness sebesar 4,1 atau tinggi. Skor rataan indikator kelima yaitu MPT atau MPT sebesar 4,15 atau tinggi. Dari kelima indikator variabel kualitas pelayanan, yang memiliki skor rataan paling tinggi adalah indikator jaminan atau asuransi sebesar 4,19% dan yang memiliki skor rataan paling rendah adalah indikator daya tanggap sebesar 4,1%. 2. Berdasarkan hasil variabel E, didapat jumlah jawaban responden mengenai persepsi pelayanan skor rataan indikator pertama, yaitu aspek kognitif sebesar 4,7% atau sangat tinggi. Skor rataan indikator yang kedua itu aspek afektif sebesar 4,13 atau tinggi. Skor rataan indikator ketiga yaitu aspek konatif sebesar 4,16 atau tinggi. Dari ketiga indikator variabel persepsi pelanggan, yang memiliki skor rataan paling tinggi adalah indikator aspek kognitif sebesar 4,7%. Dan yang memiliki skor rataan paling rendah indikator aspek afektif sebesar 4,13%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.